Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah selesai unboxing ponsel terbaru dari Samsung di rank harga 3 jutaan rupiah, yaitu Galaxy A24 LTE. Dan selama pemakaian 4 hari tentunya kita udah mulai ngerasain nih apa aja kelebihan dan juga kekurangan yang ada dari ponsel Samsung Galaxy A24 LTE ini. Buat yang penasaran dan juga pengen beli Samsung Galaxy A24, pastiin kalian simak terlebih dahulu video ini dari awal hingga selesai ya. Yuk, langsung aja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama di sini kita bahasnya dari kekurangan Samsung Galaxy A24 LTE. Kekurangan pertama dari Samsung Galaxy A24 ini tentunya dari paket penjualannya. Kalau kalian nggak ikutan PO, tentu kalian nggak bakalan dapetin nih adapter charger bawaan, karena boxnya aja tipisnya kayak gini ya. Dan kalau kalian beli PO kayak saya kemarin, nanti malah ditempel kayak gini. Ya ini bukan kekurangan sih, cuman kekurangannya tadi dari paket penjualan kalian nggak bakalan nemuin adapter charger seperti ini. Nah, selanjutnya dari paket penjualannya lagi kita juga nggak mendapatkan nih anti gores bawaan. Jadi nggak ada perlindungan sama sekali, cuman ngandelin Corning Gorilla Glass-nya aja. Kemudian kita juga dari paket penjualannya nggak dapetin softcase ataupun case bawaan. Ya paling nggak ya case bening kayak gitu, para user tentu udah pada seneng ya kan, karena cukup buat melindungi bodi dari Samsung Galaxy A24 LTE ini. Selanjutnya kekurangan yang saya rasain dari Samsung Galaxy A24 untuk ponsel di harga 3,4 jutaan atau ponsel di harga 3,5 juta ya. Menurut saya kekurangan di bagian ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu penting banget sih, karena sebagian orang kan ada yang terlalu lihat untuk penampilan ponselnya. Ya misalnya untuk tampilan layar depannya ini, untuk bezelnya kan masih kelihatan cukup tebel, kemudian tampilannya juga masih pakai tampilan layar waterdrop notch. Kemudian bagian bawahnya juga untuk bagian dagu masih terasa cukup tebel banget untuk ponsel di harga 3 jutaan rupiah. Selebihnya layar dari Samsung Galaxy A24 LTE ini tentu udah nggak perlu kita raguin lagi. Dan kekurangan selanjutnya tentu akan terasa ketika kita sedang bermain game ataupun lagi nonton video dari ponsel Samsung Galaxy A24 LTE ini. Karena ponsel ini masih pakai kualitas mono speaker aja, tapi kualitas suara yang dihasilkan dari Samsung Galaxy A24 ini menurut saya sih udah bagus, cuman lebih bagus lagi kalau pakai dual speaker stereo ya kan. Pasti suaranya jauh lebih mantap dibanding mono speakernya aja. Nah, setelah kita bahas untuk kekurangan yang saya rasa dari Samsung Galaxy A24 LTE, sekarang ini kita bahas kelebihan atau plus apa aja dari ponsel Samsung Galaxy A24 LTE ini. Nah, yang pertama tentu terdapat pada bagian desain bodi belakang. Tentu pada bagian desain ini kalian semua pada suka. Selain punya tampilan yang kelihatan lebih mewah karena tampilan setup kameranya ini mirip banget dengan ponsel flagshipnya ya. Ya emang sih untuk sekarang ini ponsel dari Samsung itu desain kameranya bisa dibilang monoton. Selanjutnya yang membuat ponsel ini makin kelihatan mewah tentunya terdapat pada bagian ini, pojok-pojoknya. Menurut saya malah cenderung mirip ke ponsel Apple ya. Ini menurut pendapat pribadi saya aja sih. Dan untuk warna yang kita pilih ini untuk warna lime green. Sebenarnya ada 3 warna hitam, warna putih, bukan putih tapi silver, kemudian lime green yang kita pilih ini. Selanjutnya untuk bodi bagian sampingnya juga ponsel ini terlihat cukup tebal untuk ponsel dengan kapasitas baterai yang terbilang standar aja. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya yang hampir kelewatan, sorry ya, ini kekurangannya meleset sedikit. Nah, ini terdapat pada bagian tombol volumenya, nih. Ya kan, ini tombol volumenya terlalu tinggi. Jadi kita harus kayak gini dulu. Nah, kalau tombol powernya sih pas, tombol volumenya ini loh, lompatnya ketinggian. Kelebihan selanjutnya dari Samsung Galaxy A24 tentu terdapat pada bagian layarnya. Untuk kualitas AMOLED dari ponsel Samsung itu emang nggak perlu kita raguin lagi ya. Kualitas warnanya itu adem dan juga nyaman banget di mata. Dengan panel Super AMOLED punya refresh rate tinggi di 90 Hz, kecerahan maksimum di 1000 nits dengan ukuran yang nggak terlalu gede-gede banget di 6,5 in, serta memiliki kerapatan 396 pixel. Menurut saya kualitas warna dan juga gambar yang dihasilkan emang beneran adem banget. Buat kita scrolling atau buat nonton Reels itu juga terlihat mulus banget. Jadi untuk layar dari Samsung Galaxy A24 ini no komplain pokoknya lah. Selanjutnya yang saya suka dari Samsung Galaxy A24 tentunya karena ponsel ini udah pakai Android versi terbaru, yaitu pakai Android versi 13 dengan One UI versi terbaru juga di 5.1. Yang bikin ponsel ini makin menarik lagi nantinya bisa mendapatkan update pengoperasian atau Androidnya itu bisa kita update nyampe 4 kali.
Nah, mantap banget tuh. Jadi kita nanti bisa nyicipin Android versi 17 di ponsel Samsung Galaxy A24 LTE ini. Padahal ponsel dari Google Pixel 7a aja yang harganya jauh lebih mahal, itu cuma mendapatkan update OS 3 kali doang. Nah, ini salah satu kelebihan atau poin plus dari Samsung Galaxy A series. Kelebihan selanjutnya tentu terdapat pada bagian SoC atau performa yang dimiliki. Ponsel ini emang terlihat agak berbeda dibanding ponsel 3 jutaan lainnya, karena ponsel ini masih pakai chipset dari MediaTek Helio G99. Chipset tersebut juga dipadukan dengan RAM sebesar 8/128GB, dan bisa kalian tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Dan waktu kita tes pakai CPU throttling ini dapatnya di 84% ya. Selanjutnya untuk Antutu yang dihasilkan dari Samsung Galaxy A24 LTE juga terbilang cukup tinggi, karena ponsel ini masih mendapatkan skor Antutu di 352 ribuan poin. Dengan skor ini tentunya bisa bermain dengan mulus banget, apalagi buat game ringan seperti game Mobile Legends. Kita bisa mendapatkan settingan grafik ultra dengan refresh rate tinggi. Selanjutnya buat main game PUBG Mobile, ponsel ini juga mendapatkan settingan grafik di Smooth Ultra. Ditambah lagi dengan adanya gyroscope hardware yang sangat membantu banget untuk main game. Kelebihan selanjutnya, ponsel ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh atau bisa dibilang standar baterai untuk tahun-tahun ini. Dan untuk konsumsi dari baterainya menurut saya sih nggak terlalu awet-awet banget ya, karena waktu kita coba buat main game Mobile Legends, dengan durasi kurang lebih di 13 menitan, ponsel ini mengonsumsi baterai di 4%. Dan waktu pengetesan kita pakainya konektivitas WiFi. Tapi di sisi lain yang saya suka dari ponsel Samsung Galaxy A24 LTE, ponsel ini nggak mudah panas. Paling ya cuman sedikit hangat aja waktu kita coba buat main game selama 1 jam lebih. Kelebihan selanjutnya tentu terdapat pada bagian kameranya ya. Ponsel ini tentu bisa banget buat kita andelin untuk ponsel di harga 3,4 jutaan rupiah. Karena ponsel ini hadir dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel plus OIS, 5 megapiksel untuk kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Selanjutnya untuk kamera selfie-nya, ponsel ini memiliki resolusi di 13 megapiksel. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun perekaman video dari Samsung Galaxy A24 LTE. Hasil perekaman video di resolusi 1080 30 fps. Ini kita aktifin pengaturan stabilisasi videonya ya. Kalau dilihat dari layar HP-nya sih gambarnya kelihatan bagus, tajam, tapi untuk kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri. Fokusnya juga cepat, nggak kayak Samsung seri-seri sebelumnya ya. Kita coba bajaran lagi yuk. Terasa sedikit kayak goyangan gitu ya. Ini kita jalan biasa. Kalau ini kita rekam di resolusi HD 30 fps atau 720 30 fps ya. Gimana nih hasilnya? Kita pakai bajaran lagi. Fokusnya bagus dan juga cepat. Warnanya juga kelihatan keren ya. Mantap lah untuk harga 3,4 jutaan atau 3,5 jutaan rupiah. Kita pakai buat jalan lagi yuk. Jadi itulah kelebihan dan juga kekurangan versi saya pribadi ya. Kalau menurut saya untuk kesimpulan dari Samsung Galaxy A24, ponsel ini bisa dibilang netral banget. Jadi cocok banget buat kalian yang suka ngegame, tapi lebih mentingin untuk urusan fotografi atau sosial media. Karena untuk kameranya bagus, layar juga adem, performa juga masih tetap bisa kita andelin. Cuman masukan saya aja sih, kalau bisa untuk ponsel di harga 3 jutaan ke atas tuh ya, paling nggak ya pakai tampilan layar Neo Display lah. Padahal brand sebelah kan udah pakai tuh tampilan layar Neo Display. Yang tadinya sering kita bully ponsel 5 juta, ponsel 6 juta masih pakai tampilan layar water drop notch. Nah sekarang ini tinggal Samsung aja. Kapan diilangin water drop notch-nya untuk ponsel di 3 jutaan ke atas?
Dan itulah kesimpulan saya pribadi untuk review dari ponsel Samsung Galaxy A24 ini. Buat kalian yang udah pakai ponsel ini, coba tulis aja deh pengalaman dari kelebihan dan juga kekurangan selama kalian menggunakan Samsung Galaxy A24 LTE ini. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.